Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama dari segala yang utama, segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari ini dan di tempat yang penuh mubarakah ini Allah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan beserta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Bayangkan saja hadirin sekalian, apabila Allah mencabut salah satu nikmat yang Dia berikan, mungkin saja kita tidak dapat beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmat tersebut. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan bagi diri kita, walaupun itu kenikmatan yang kecil, namun apabila kita mensyukurinya, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Namun apabila kita mengkufuri nikmat tersebut, niscaya azab Allah telah menunggu kita di alam sana. Salawat beserta salam tak lupa juga kita kirimkan dan kita haturkan kepada suri tauladan umat manusia, suri akhlak umat manusia, Nabi yang membawa kita dari zaman berjalan kaki hingga zaman naik motor Kawasaki, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah, Nabi yang membawa kita dari zaman naik onta hingga zaman naik oto Toyota, Nabi yang membawa kita dari zaman tidur di karpet hingga zaman tidur di spring bed. Ialah seorang Nabi yang rela mencucurkan keringatnya, yang rela membuangkan hartanya, yang rela meneteskan darahnya bahkan nyawanya hanya untuk umatnya semata. Saking mulianya beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad la khuliqtal alam. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini beserta isi-isinya. Masya Allah, betapa mulianya beliau. Siapa lagi kalau bukan Al-Mustafa Al-Murkada, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Dan tak lupa juga kita kirimkan kepada para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita yang berada di tempat ini senantiasa dicatat sebagai pengikutnya hingga yaumil kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan. Selamat datang di bulan Ramadan, bulan yang dimana awaluhu rahmah, wasatul maghfirah, wa akhira minan nar. 10 hari pertama Allah bukakan pintu-pintu kerahmatannya. 10 hari yang kedua Allah bukakan pintu-pintu pengampunannya. Dan 10 hari yang ketiga Allah tutup pintu-pintu neraka. Bulan yang dimana amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba-hamba Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam bulan Ramadan terdapat beberapa kemuliaan, terdapat beberapa keutamaan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini sebagai ajang untuk berlomba-lomba memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan merupakan syahrul Quran, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Pada ayat di atas dapat kita simpulkan bahwasanya Allah menjelaskan kepada kita hikmah-hikmah membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Karena pada bulan ini Allah menurunkan hidayah terbesarnya, yaitu Al-Quran, sebagai petunjuk jalan kehidupan serta menuju ke arah kebenaran. Oleh karena itu, mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan kali ini, marilah kita berlomba-lomba mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, Allah dapat melipat gandakan amal-amal kita di setiap hurufnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, dan lam satu huruf. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur atas apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ialah bertemu di bulan Ramadan kali ini. Dan marilah kita memanfaatkan kesempatan kali ini, Ramadan kali ini, untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan ibadah kita dibandingkan hari-hari kemarin. Karena hadirin sekalian, tidak ada yang tahu bahwasanya apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bertemu di bulan Ramadan yang akan mendatang. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa agar semoga saja Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk berjumpa di bulan Ramadan yang akan mendatang. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya yang selalu benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah saya pada kali ini saya tutup dengan sebuah pantun. Terang bulan, terang di kali, buaya muncul kusangka mati. Jangan percaya omongan lelaki, kecuali santri Al-Azhar mandiri. Hidup pasti ada ujian, tenangkan hati, kuatkan iman. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.